والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah Qatrun Nada wa Balis Sada. Terakhir kita ambil adalah mengenai penyebutan fa' rabithah li jawab syarat. Bahwasanya di sana ada tempat-tempat yang memang terikat dengan fa' rabithah li jawab syarat, sudah terkumpul dalam suatu pantun atau puisi yang sangat indah dan bisa dikatakan akurat. Barakallahu fikum. Apa pantunnya? Ismiyatun talabiyatun wa bijamidan wa bima waqat wa bilan wa bitangfisi. Paham ya? Itu dihafal nanti ya. Hafal belum antum? Coba. Ayo. Wa bima waqat. Wa bitangfisi itu diingat-ingat. Nah, sekarang ada yang tanpa disebutkan di situ. Kita lihat, qala al-mu'allifu asbahullah niyabatu idzal fujaiyah 'anil fa' fi rabt. Penggantinya idza al-fujaiyah menggantikan fa' rabithah. Jadi enggak ada fa' rabithah di situ. Tapi pengikatnya adalah idza al-fujaiyah. Idza yang dikenal apa? Idza yang mengagetkan. Ala sabil mufaja'ah. Tiba-tiba biasanya gitu artikannya. Kita lihat, wa yajuz fil jumlah ismiyah, dan diperbolehkan pada jumlah ismiyah antaktari nabi idza al-fujaiyah, bersambung dengan idza al-fujaiyah. Kaqouli ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, wa in tusibhum sayyi'atun bima qaddamat aydihim idahum yaqnatun. Apabila mereka ditimpa suatu kejelekan dengan sebab ulah tangan-tangan mereka sendiri, tiba-tiba mereka yaqnatun, berputus asa. Paham ya? Enggak terima, padahal sebabnya siapa? Mereka sendiri. Nah, idza ini idza apa namanya? Idza fujaiyah. Dia di sini barakallahu fikum menggantikan fa' rabithah. Jadi seakan-akan jawabannya gitu ya. Idahum yaqnatun fi mahali jazmin sebagai apa? Nam jawab syarti wa jazaa'uh. Mahum? Naam. Karena pertama sudah ada fi'il syarat, wa in tusibhum ini. Mahum insyaallah ya. Wa inna ma lam uqayyid fil asl idzal fujaiyah bil jumlah ismiyah, dan hanya saja aku, kata al-Imam Ibnu Hisham taala, tidak memberikan ikatan pada asal itu matanya, pada matanya idzal fujaiyah bil jumlah ismiyah. Maksudnya beliau tidak mengatakan idza al-fujaiyah pada jumlah ismiyah. Kenapa? Li'annaha la tadkhul illa 'alaiha. Karena memang idza fujaiyah ini enggak masuk kecuali hanya pada jumlah ismiyah. Jadi enggak perlu dikasih ikatan lagi. Apa maksudnya ya? Nah, seperti itu. Beliau hanya menjelaskan saja. Naam. Fa aghnani dzalika 'anil syirat. Maka na'am barakallahu fikum telah membikin aku tidak butuh lagi untuk mensyaratkan tersebut. Maksudnya apa? Maksudnya beliau tidak butuh lagi mensyaratkan karena yang namanya idza al-fujaiyah tidak masuk kecuali pada apa? Jumlah ismiyah. Na'am barakallahu fikum. Kita ambil matanya. Qala al-mu'allifu asbahullah an-nakir wal ma'rifah. Na'am barakallahu fikum. Ini nanti masalah nakir wal ma'rifah ini mudah sekali, cuman antum harus hafal pantun yang sering disebutkan, terutama pantun dalam alfiyah itu ya. Barakallahu fikum. Apa ingat enggak antum? Masalah nakirah. Ingat enggak? Nanti ada pantun antum hafal nanti. Nah, barakallahu fikum. Nakiratun maqbila al-mu'assira aw waqi'un mawqi'a ma qad dzukira. Itu nanti yang dihafal. Nah, nakiratun maqbila al-mu'assira. Nah, Qabilu. Nah, barakallahu fikum. Yang mana itu? Ayo, nah itu yang ya, ini yang maksud ya. Nah, jadi sebutkan dalam alfiyah, nanti antum hafal itu nakiratun qabilu al-mu'assira aw waqi'ul mawqi'a ma qad dzukira. Ahsan. Ini dihafal nanti ya. Untuk masalah nakirah adalah apa? Nakirah itu yang menerima al-mu'assira. Al yang memberikan faedah ta'tsir, itu ta'rif maksudnya. Paham ya? Atau dia itu menempati tempatnya isim yang menerima al. Paham belum? Dia itu menempati apa? Isim yang menerima al-ridzu. Dzu malin, dzu nakirah atau ma'rifah, kita katakan nakirah. Kenapa? Karena dzu menempati isim yang menerima al. Apa makna dzu? Shahibun. Shahibun menerima al enggak? Menerima al enggak? Menerima, berarti dzu itu nakirah. Paham belum itu maksudnya?
Jadi nakirah itu nakiratun qabilu al-mu'assira aw waqi'un mauqi'a ma qad dzukira. Maksudnya nakirah itu adalah isim yang menerima al-mu'assira. Al-mu'assira na'am ta'rifiyah itu. Paham ya? Aw waqi'un atau dia itu menempati apa? Mauqi'a, menempati tempatnya isim yang telah disebutkan. Maksudnya isim yang menerima al. Apa maksudnya ya? Aku insyaallah Fajri itu maksudnya, ini yang dihafal. Ini yang ana maksud ini nakiratun qabilun qabilu al-mu'assira aw waqi'un mauqi'a ma qad dzukira. Nanti kalau antum mau catat itu bisa lihat di situ ya. Nah, barakallahu fikum, itu yang dihafal masalah nakirah. Nah, adapun masalah ma'rifah bagaimana? Kaidahnya kita lewati. Untuk ma'rifah itu aslinya enggak perlu definisi. Karena apa? Karena kaidahnya masalah ma'rifah bagaimana kemarin? Apa kaidahnya masalah ma'rifah itu? Karena kalau didefinisikan ya maknanya khusus itu kan. Ya enggak? Ma'rifah khusus, cuman para ulama tidak barakallahu fikum, tidak mendefinisikan tapi menggunakan kaidah. Apa itu? Ingat ya? Apa ingat ya antum? Al-ma'rifatu tu'addu wa la tuhaddu. Itu kaidah yang mereka sebutkan. Al-ma'rifatu tu'addu wa la tuhaddu. Ma'rifah itu dihitung, tidak didefinisikan. Maksudnya hitung bagaimana? Nanti akan ada hitungan ma'rifah itu. Pertama arful ma'arif dhamir, kemudian apa? Alam, kemudian ism isyarah, ism mausul, mu'arraf bi'al, wa ma udhifa ila wahidin hadil khamsah. Itu enggak perlu definisi. Tu'addu wa la tuhaddu. Al-ma'rifah apa? Tu'addu wa la tuhaddu. Dihitung tapi tidak didefinisikan. Maksudnya ya, dihitung cukup. Ma'rifah itu ini. Definisinya apa? Ya khusus itu apa? Kalau mau didefinisikan ya maknanya khusus. Paham ya? Seperti itu barakallahu fikum. Na'am. Oleh karena itu nanti beliau untuk masalah ma'rifah enggak definisikan, menyebutkan berapa apa saja ma'rifah-ma'rifah yang harus diketahui. Jadi barakallahu fikum. Sebagian mereka juga ada yang mengungkapkan dengan ungkapan yang lain, yaitu bahasanya al-ma'rifah yu'rafu bil 'addi la bil haddi. Al-ma'rifah tu'rafu bil 'addi la bil haddi. Ma'rifah itu dikenal dengan hitungan, enggak dikenal dengan definisi. Paham maksudnya ya? Barakallahu fikum, seperti itu. Wallahu a'lam bissawab. Kata beliau di sini, faslun al-ismu darban, al-qisman. Isim itu terbagi menjadi dua, ditinjau dari nakirah umum dan khususnya berdua, nakirah ma'rifah. Nakiratun wa huwa ma sya'a fi jinsin mawjudin karrajul aw muqaddarin kasyamsin. Kita ambil satu ini aja ya. Nakirah itu adalah isim yang umum jenisnya. Baik jenis yang ada, rajul ada enggak? Rajulun umum enggak, Fajri? Umum. Muhammad masuk, Shalih masuk, Mahmud masuk. Paham belum? Ini yang ada. Muqaddar, ya, yang muqaddar perhatian baik. Wa muqaddarin. Umum pada jenisnya yang ada pertama atau yang muqaddar. Kasyamsin. Syamsun matahari, berapa jumlahnya? Satu saja. Tapi lafadznya apa? Nakirah dia. Kalau seandainya ditakdirkan ada matahari yang lain, saya masuk dalam syams ini, itu maksudnya. Belum makna muqaddar itu, maksudnya gitu. Jadi, barakallahu fikum law qaddara anna hunaka syamsun akhar misalkan. Kalau ditakdirkan di sana itu ada matahari yang lain, la dakhala tahta barakallahu fikum hadzal ism. Niscaya masuk di bawah nama ini. Tapi ada enggak matahari yang lain? Enggak ada, muqaddar. Paham ya? Jadi kata beliau masya'a fi jinsin, yaitu sesuatu yang umum pada jenisnya, pada himpunannya umum, mawjudin yang ada, karrajulin, ada enggak? Ada enggak rajul? Ada. Muhammad, Shalih, Mahmud. Au muqaddar, atau suatu jenis yang ditakdirkan. Maksud takdirkan, kalau ditakdirkan ada matahari-matahari yang lain, saya masuk dalam definisi atau masuk dalam nama syams ini, syamsun. Paham belum? Sebagian ada yang mencontohkan juga qamarun. Qamarun itu kalau seandainya ada bulan-bulan yang lain, saya apa masuk dalam nama qamar tersebut. Tapi kan muqaddar, takdirkan saja. Diperkirakan atau istilahnya ditakdirkan, taruhlah gitu istilahnya. Mau insyaallah ya? Cukup dulu. Subhanallah. Astaghfirullah wa atubu ilaih.